Pemirsa, baru-baru ini Partai Golkar ramai diperbincangkan publik lantaran Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya. Mundurnya Erlangga disebut untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan mempertahankan soliditas internal Golkar. Namun partai yang besar di era Orde Baru yang eksis hingga sekarang ini sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu partai politik tertua di Indonesia. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Partai Golkar muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh yaitu Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara tahun 1940 dengan nama awal Golongan Fungsional. Namanya kemudian berubah menjadi Golongan Karya di tahun 1959, lalu berubah menjadi Sekretariat Bersama Golkar atau Sekber Golkar di tahun 1964 oleh Soeharto dan Soehardiman sebagai respon atas aturan yang menginstruksikan organisasi dalam Front Nasional bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri. Pembentukan Sekber Golkar ditandatangani 53 serikat buruh dan organisasi pegawai negeri sipil, 10 organisasi intelektual, 5 organisasi perempuan, 4 asosiasi media, 2 organisasi petani dan nelayan, serta pihak militer. Ketua Umum pertama Sekber Golkar adalah Soehartono. Pada pemilu 1971, Sekber Golkar berhasil memenangkan suara sebanyak 62,8% dan mendapat 236 kursi. Pada 1971, Sekber Golkar berubah menjadi Golkar yang menggunakan struktur baru yang menunjukkan kelompok Soeharto dan militer yang mendominasi dengan memiliki kekuasaan paling besar. Reformasi membawa perubahan politik nasional yang berimbas pada Golkar. Golkar terancam bubar karena dianggap turut melanggengkan rezim Orde Baru. Akhirnya dilakukan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup pada 9 hingga 11 Juli 1998 dan terpilih Akbar Tanjung sebagai ketua umum dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi. Pada pemilu 1999, Golkar menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 22,5% dan 120 kursi di parlemen. Meskipun sempat berjaya kembali setelah reformasi, perolehan kursi Golkar di parlemen terus menurun. Pemilu 2009, Golkar hanya mendapat 106 kursi, pemilu 2014 dengan 91 kursi, dan pemilu 2019 dengan 85 kursi. Di pemilu 2024, Golkar mendapat 102 kursi DPR di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Namun pada 10 Juli 2024, Erlangga yang juga merupakan Menko Perekonomian menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Erlangga menyebut alasan pengunduran dirinya dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang. Politikus Golkar dan Menpora Dito Aryo Tejo menyebut Erlangga mundur karena ingin fokus pada pemerintahan. Banyak pihak yang berspekulasi mundurnya Erlangga Hartarto karena adanya intervensi dari pihak eksternal. Namun hal tersebut dibantah sejumlah elit Partai Golkar. Para elit partai berlogo beringin ini juga memastikan Golkar tak retak dan segera menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Golkar hingga musyawarah nasional untuk memilih Ketua Umum yang baru.